Dan kita masih tetap akan mengikuti begitu ya seperti apa persiapan dari penyambutan Paus Fransiskus di mana pemimpin umat Katolik dunia ini datang ke tanah air tidak sekedar membawa misi religius pemirsa namun juga membawa misi perdamaian. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Beni Susetio. Selamat pagi rekan Romo Beni, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila, terima kasih sudah bergabung Romo pada pagi hari ini. Romo, bisa disampaikan begitu ya, seperti apa agenda Paus Fransiskus selama kunjungannya ke Indonesia? Mungkin banyak yang sudah tahu, tetapi dari pandangan Romo sendiri ini seperti apa? Ya, kunjungan ini kan bersejarah ya, karena apa? Indonesia menjadi model, contoh, laboratorium dunia dalam menjaga keragaman kemajemukan. Bangsa ini terdiri dari 714 suku etnis budaya dan ratusan agama lokal itu bisa hidup berdampingan. Dan ini sebuah pengalaman di dunia yang cukup sulit bagaimana negara itu bisa menyatukan karena dasar negara kita itu ideologi Pancasila. Maka seperti katakan Bung Karno, Indonesia itu kan taman sari dunia. Dan taman sari dunia itu nampak di Indonesia bagaimana kita menjaga keharmonisan. Yang kedua, negara Indonesia itu mayoritas muslim terbesar, di mana negara mayoritas muslim ini mampu membangun persaudaraan sejati dengan agama-agama yang lainnya. Sehingga dengan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan itu bisa hidup berdampingan. Yang ketiga, juga kunjungan ini memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vatikan. Yang sejak lama sebenarnya, karena Vatikan itu satu-satunya negara Eropa yang pertama mengakui Indonesia merdeka. Pada waktu itu putusan Vatikan bertemu dengan Bung Karno di Gedung Agung Jogja untuk menyatakan Vatikan mendukung kemerdekaan kita dari masa pendudukan Hindia Belanda waktu itu. Jadi sudah punya hubungan yang baik dan cukup intensif, dan banyak tenaga-tenaga rohaniwan Indonesia sekarang melakukan misi di dunia. Kalau dulu misionaris dari asing, sekarang Indonesia malah mengirim misionaris hampir di seluruh dunia. Dan itu sebenarnya bagian dari sumbangsi Gereja Katolik Indonesia untuk dunia. Baik, Romo Beni, kita tahu bahwa pasti sangat antusias ya, khususnya umat Katolik untuk menyambut Paus Fransiskus di Indonesia kali ini. Ini yang ketiga kalinya. Ada Paus Paulus, kemudian sebelumnya ada Paus Yohanes, dan ini Paus Fransiskus gitu. Tapi Anda melihat bentuk antusiasme dari warga Indonesia dengan kedatangan Paus ini seperti apa, Romo? Ya, sebenarnya tidak hanya untuk umat Katolik, tetapi hampir lintas iman menyambutnya ya. Bagaimana tokoh-tokoh Muslim besar, NU, Muhammadiyah, bahkan Banser, bahkan juga ada dari ICRP membuat satu pameran yang digelar nasional. Itu kan sebagai bahwa kedatangan Paus itu tidak hanya umat Katolik, tapi juga umat, juga masyarakat Indonesia seluruhnya. Dan momentum itu sebenarnya mewujudkan persaudaraan sejati seperti yang digagas oleh Paus dengan Imam Besar Al-Azhar, yaitu deklarasi Abu Dhabi, di mana fraternite persaudaraan sejati itu, di mana agama harus meskipun berbeda tetapi menyatukan kita dalam sisi kemanusiaan. Dan disitulah sebenarnya titik temu sehingga memperkuat apa yang menjadi deklarasi Abu Dhabi itu. Lantas seperti yang Romo sampaikan ya, bahwa Paus Fransiskus ini kan memang membawa misi perdamaian dunia, tidak hanya ke Indonesia tetapi 65 negara. Nah, Romo melihat ini apakah itu juga mungkin yang membuat antusiasme lintas agama untuk menyambut kedatangan Paus kali ini, dan sejauh mana akan berimpact setelah kedatangannya nanti, Romo? Ya, kalau sebenarnya kan banyak tokoh-tokoh Muslim ya yang sering ke Vatikan membangun dialog, sehingga teman-teman NU dan Muhammadiyah tidak asing lah dengan Vatikan karena hampir rutin ya berdialog. Sehingga ini sebenarnya momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa di Indonesia itu mampu merajut persaudaraan sejati. Tetapi yang lebih penting itu adalah ketika Paus nanti bertemu dengan Presiden Jokowi. Bagaimana di situ nanti
diharapkan akan bicara tentang bagaimana peranan ke depan Indonesia bersama Vatikan dan negara-negara lain untuk menjaga perdamaian dunia, dan perdamaian dunia itu amanat dari konstitusi. Dikatakan dalam tujuan kemerdekaan kita adalah menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Sehingga Indonesia bisa memainkan peranan diplomasi yang dilakukan oleh Menlu Ibu Retno itu akan menjadi lebih kuat. Untuk apa? Untuk menjaga perdamaian dan mencegah konflik-konflik perang itu terjadi di dunia. Termasuk bagaimana mencegah persoalan konflik yang berkepanjangan Ukraina dan juga antara Israel dan Palestina. Sehingga bisa ada nanti komite bersama agar dunia menghentikan perang di dalam persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dengan membangun dialog itu. Baik, Romo Beni, kita tahu kan Indonesia ini adalah negara muslim terbesar begitu ya. Dan Romo tadi menyampaikan bahwa ini sebenarnya sesuatu yang sudah biasa antara pemuka agama muslim berdialog dengan pihak Vatikan. Tetapi Romo melihat sendiri mengapa sih Indonesia menjadi salah satu negara yang dituju. Seberapa besar peran Indonesia untuk perdamaian khususnya berbagai konflik mungkin misalnya yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Indonesia sangat penting ya. Sejak Bung Karno membangun satu kesadaran baru ya tentang Asia Afrika, Indonesia punya peranan besar dan signifikan kan dalam menjaga perdamaian dan misi perdamaian. Dan banyak yang dilakukan Indonesia sejak mulai zaman era presiden-presiden sebelumnya. Dan itu sangat penting momentumnya sekarang, karena ketegangan Timur Tengah itu akan berimpact pada dunia. Kalau terjadi misalnya perang itu meluas dan tidak segera diselesaikan konflik antara Israel dan Palestina, itu juga akan membawa dampak dalam ekonomi global maupun dampak bagi dunia, termasuk dalam perang Ukraina dan Uni Soviet. Maka Indonesia punya jembatan untuk bagaimana membangun dialog itu dan memberikan fasilitas supaya dialog dan perdamaian itu bisa segera diciptakan. Nah, ini momentum Indonesia untuk bagaimana dengan dukungan Bapak Suci Fransiskus untuk membuat dialog itu lebih efektif berjalan. Dan Bapak Suci kan sudah memfasilitasi dialog Ukraina, dialog dengan Palestina, meskipun sampai sekarang ini belum terrealisasi ya. Jadi dengan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian ketertiban dunia ini bisa dilakukan, dan itu dampaknya akan luar biasa. Bagi dunia. Oke, Romo Beni, dengan Paus yang sudah datang ke Indonesia 3 kali begitu ya, ini menunjukkan berarti hubungan antara Indonesia dengan Vatikan ini sebenarnya cukup erat. Seperti yang Romo tadi sampaikan bahwa menjalin hubungan persaudaraan yang sejati. Tapi Romo melihat hubungan antara Indonesia dengan Vatikan seerat apa sih sejauh ini? Ya selama ini sih dalam hal hubungannya ya sangat harmonis. Karena tiap-tiap tahun ada misi kan dari tokoh-tokoh agama, lintas iman, bahkan dari FKUB juga mengunjungi Vatikan. Jadi bukan yang asing lagi bagi tokoh-tokoh agama di Indonesia. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun persaudaraan sejati antara umat Kristiani dalam arti ini umat Katolik dunia dengan komunitas Islam internasional. Dan Vatikan memang selama ini zaman Paus Fransiskus itu cukup erat ya membangun dialog persaudaraan dengan Imam Besar Al-Azhar. Dan itu mereka punya kegiatan-kegiatan yang rutin untuk mengaplikasikan dokumen Abu Dhabi. Bahkan Ibu Presiden Megawati, Profesor Megawati juga Dewan Pengarah BP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu diminta menjadi juri. Sehingga yang mendapatkan penghargaan untuk menjaga keharmonisan, menjaga bagaimana agama mampu untuk menjembatani perdamaian dan agama menjadi inspirasi bagi dunia, yang mendapat penghargaan itu kan NU dan Muhammadiyah. Dan salah satu jurinya adalah Presiden kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Megawati. Itu kan menunjukkan bagaimana Bapak Suci Fransiskus menaruh hormat ya, dan juga memperhatikan
betapa pentingnya Indonesia dalam geostrategi dan geopolitik dalam menjaga perdamaian dunia. Baik, adakah kemungkinan Paus Fransiskus lebih akan menyerap begitu ya masukan, kemudian tanggapan-tanggapan Indonesia terkait mungkin salah satunya perang yang sedang berlangsung saat ini, atau sebenarnya bisa terlibat bersama-sama dengan Vatikan, Romo? Ya, nanti kan Bapak Suci akan mendengar aspirasi kan dari tokoh-tokoh yang diundang Bapak Presiden dan dalam dialog dengan Presiden dan juga tokoh lintas iman di Masjid Istiqlal. Lah maka di situ kan juga akan ditandatangani kan satu misi khusus ya menurut saya, yaitu mengenai perdamaian kan. Dan seruan bagaimana dunia ini bisa damai, aman, tentram, dan itu kan sumbang besar bagi Indonesia untuk dunia. Baik, yang menarik juga nih, Romo, ada Uskup Agung Ignatius Soharia. Ini mengatakan bahwa Paus Fransiskus secara spesifik ingin mempelajari Islam di Indonesia yang berbeda dari Timur Tengah katanya. Tanggapan Romo soal ini bagaimana? Ya betul memang. Jadi menurut saya Bapak Suci bisa membedakan bahwa Islam di Indonesia itu adalah kultur Indonesia. Islam jadi rahmat bagi semua umat manusia yang ada di Indonesia. Islam yang mampu mengayomi, melindungi minoritas, dan bahkan Indonesia itu negara demokrasi terbesar yang menganut agama Islam. Dan itu yang ingin dipelajari oleh Bapak Suci Fransiskus, bagaimana Islam yang mayoritas itu bisa hidup berdampingan dengan yang minoritas. Tetapi juga Bapak Suci juga mengenal Pancasila itu. Sehingga ketika Ibu Profesor Dr. Megawati waktu itu mengunjungi, diterima oleh Bapak Suci Fransiskus, Bapak Fransiskus malah mengatakan kepada Ibu Mega, jaga dan rawat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Artinya kan Bapak Suci benar-benar punya perhatian dengan Indonesia yang memiliki Pancasila dan Bhinneka. Nah Romo, banyak konflik di dunia ini pecah akibat ketegangan mungkin ya antara umat Islam dengan juga Kristen. Apakah misi kali ini ke Indonesia juga kemungkinan ada pendekatan terhadap umat Muslim terbanyak di dunia soal perpecahan yang sering kali karena ada gesekan agama di sana? Ya kalau kita lihat kan relatif Indonesia itu kan tidak ada ya. Memang ada lah kasus-kasus, tetapi kan kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan membangun dialog dan membangun saling mutual respect ya, sehingga kasus-kasus itu bisa diselesaikan. Itu hampir semua negara mengalami, tetapi di Indonesia kasus-kasus kekerasan agama, masalah diskriminasi itu kan tidak seperti negara-negara lain ya. Relatif Indonesia dengan Pancasilanya itu mampu lah memberikan role model atau contoh bagi dunia. Baik, lantas Romo ini juga menarik nih. Paus Fransiskus kan di Indonesia menggunakan plat CV 1. Nah, ini artinya apa Romo? Apakah memang langsung dari Vatikan atau bagaimana? Ya kan itu kan protokoler yang ngatur, saya nggak paham gitu. Kan sebelum Paus datang kan pasti ada protokoler antara Vatikan dan pemerintahan Indonesia, dalam arti ini seknek ya, mereka yang mengatur semuanya. Kalau hal-hal seperti ini saya nggak begitu paham ya, pasti itu ada wilayah di mana ketika tamu negara apalagi pemimpin besar dunia pastilah akan mendapatkan yang namanya keistimewaan. Tapi Paus kan nggak mau mendapatkan keistimewaan. Bahkan mobil aja memilih dia yang sederhana kan. Itu memang sifat karakternya dia. Ya karena biasanya kan di umat Katolik kan ada berbagai macam hal yang biasanya langsung nih Romo dari Vatikan biasanya ya. Baik, harapan terbesar mungkin Romo dengan kehadiran Paus Fransiskus di dampaknya dulu ke Indonesia dan juga ke dunia, harapan terbesar dari Romo Beni sendiri ini apa? Ya harapan terbesar kita kan kedatangan Paus itu justru memberi konfirmasi bahwa negara Indonesia yang dengan ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu harus menjadi role model bagi dunia. Sehingga apa yang ditegaskan Sekjen PBB itu menjadi sebuah realisasi betul. Dan Bapak Susi menyaksikan sendiri dengan mata hatinya. Yang kedua ya Indonesia bisa lebih membangun
kerjasama untuk bagaimana peranan Indonesia ke depan mengoptimalisasi untuk bagaimana berperan besar dalam menjaga perdamaian dunia itu. Sehingga kontribusi Indonesia dalam membangun dialog perdamaian, ikut serta dalam ketertiban dunia itu menjadi nyata. Sehingga kedatangan Paus itu juga menjadi bagian dari politik diplomasi untuk membangun persaudaraan umat manusia di dunia yang meskipun berbeda agama keyakinannya bisa loh bersatu dalam misi khusus yaitu kemanusiaan. Tapi yang terakhir Paus juga akan bicara tentang lingkungan hidup, ekologi, apalagi bahaya global banyak warming. Hal ya yang akan dibahas ya. Dunia ke depan ini mampu menjaga ekosistem alam semesta. Baik, itu juga yang terpenting ya. Terima kasih Romo Beni atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.